Shalom saudara, puji Tuhan. Saya kembali berada di rumah sakit saudara, dan ini ada di kamar karena lagi menjalani kemoterapi, di mana cairan obat ini dimasukkan dalam tubuh dengan maksud membunuh sel-sel kanker yang ada. Tapi tentunya obat itu tidak bisa membedakan mana sel-sel yang baik dan sel-sel kanker. Maka bukan saja obat ini membunuh sel-sel kanker, tetapi juga sel-sel yang baik dalam tubuh saya juga menjadi mati, saudara. Kali ini kemo kali ini saya sedikit deg-degan. Kenapa? Karena kemo yang lalu saya didapati HB saya turun, saudara. Padahal mau kemo dan itu tidak boleh. Sehingga terpaksa harus ditransfusi darah, dan puji Tuhan, Tuhan siapkan ada darahnya, dan kemudian dengan proses yang cepat saya boleh transfusi darah sehingga esok harinya saya boleh menjalani kemo. Kemarin waktu diambil darahnya di lab, saudara, saya berdoa, saya berharap, saya percaya Tuhan tidak mengecewakan saudara, dan puji Tuhan hasilnya bagus. Sehingga hari ini saya boleh jalani kemo. Nah saudara, hari ini saya ingin kembali memberitakan kabar baik saudara bagi Anda. Dan saya mau berbicara sesuatu yang mungkin Anda sudah sering lihat dalam hidup Anda. Apa itu ya? Treng saudara, nih. Apa saudara lagi mau bicarakan apa? Di tangan saya ada apa? Bunga. Ya, lihat saudara. Ada bunga mawar di tangan saya. Dan saya percaya dalam hidup kita seringkali melihat begitu banyak bermacam-macam bunga, beraneka ragam dengan juga warna-warni yang begitu banyak. Saudara, ya orang mau mengatakan sesuatu dengan bahasa bunga. Misalnya saja saudara, orang sakit maka diberikan saudara ya ucapan saudara untuk memberikan semangat dan sebagainya, dikirimlah bunga. Bukan hanya untuk orang sakit, tapi untuk menyatakan cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang dia taksir, maka biasanya dikirimi bunga, tanda dia jatuh hati atau cinta. Dan saudara, ya bukan cuma itu, tapi lulus sekolah, waktu jadi sarjana saudara, selain mungkin ada begitu banyak hadiah, tetapi juga bunga seringkali diberikan sebagai tanda ucapan selamat atas kelulusan sekolahnya. Dan saudara, waktu ulang tahun juga banyak orang memberikan rangkaian bunga. Dan saudara, anak bayi yang baru lahir, tanda bersuka cita bersama-sama dengan orang tua, maka biasanya sahabat handai tolan mengirimkan karangan bunga. Betul ya saudara ya. Dan apabila ya punya sebuah gedung baru dan lagi ada pembukaan, maka kita lihat di gedung yang baru itu di depannya begitu banyak mungkin bunga-bunga yang dikirim oleh sahabat-sahabatnya. Dan saudara, bukan cuma itu, tapi pada waktu mungkin gedung itu mau ulang tahun atau gereja mau ulang tahun saudara, maka pasti dekorasinya entah perkawinan atau mungkin saudara pesta apapun, biasanya dipakai bunga untuk menjadi dekorasi, entah itu bunga hidup atau bunga palsu saudara. Dan nggak aneh kalau di Indonesia saudara, di negara kita, anak yang dipunyai orang tuanya beri nama anaknya juga nama bunga. Misalnya nama mawar, dahlia, melati. Betul saudara, bahkan di akhir hidup kita, di peti mati kita pasti ada bunga. Di pemakaman, di kuburan ditaburkan bunga. Bunga menjadi sangat banyak dan penting bagi kehidupan manusia. Bagaimana Alkitab menulisnya? Yesaya 35 ayat 1 sampai ke 2 saudara. Ada satu ayat yang luar biasa, sebuah ayat yang luar biasa mengenai bunga. Dikatakan begini saudara. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon
Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Tuhan kita. Saudara, dikatakan dalam Yesaya, ya, padang gurun, padang kering, dan padang belantara itu akan bersorak-sorak dan berbunga. Padahal kita tahu, saudara, padang gurun, padang kering, padang belantara tuh nggak ada ceritanya bisa mengeluarkan bunga, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan ini akan tumbuh bunga-bunga di tempat yang mustahil. Saudara, ada sebuah cerita saya ingat. Waktu itu ada kompetisi antar negara. Ya, mereka mengirimkan duta-duta mereka, wakil-wakil mereka, saudara, untuk saudara buat kompetisi untuk pamerkan hasil bunga dari setiap negara. Maka saudara, pada waktu itu diadakan, awalnya keluarlah seorang gadis memakai baju kimono, membawa sebuah bunga kecil. Anda pasti tahu itu bunga apa, saudara? Betul, kimono adalah pakaian tradisional orang Jepang, dan Jepang bunganya yang terkenal adalah bunga sakura. Iya, betul, saudara. Dan tidak lama kemudian ada seorang gadis juga membawa anggrek. Ternyata itu dari negara Thailand. Thailand itu terkenal dengan anggreknya. Dan seorang gadis dari Belanda membawa bunga. Yang saya juga pasti tahu Anda ini mengerti dan bisa jawab. Bunga apa, saudara? Betul, tulip. Benar, ya. Dan kemudian ada seorang wanita memakai kebaya membawa juga setangkai bunga. Tentunya Anda tahu ini dari negara kita, Indonesia. Membawa bunga apa, saudara? Mawar? Bukan. Melati. Ya, membawa melati. Dan kemudian dipanggillah saudara Saudi Arabia. Tapi lama nggak muncul sehingga orang bertanya, kok kenapa ya lama banget? Apa yang mereka akan pamerkan? Mereka bertanya-tanya. Dan kemudian saudara, muncullah seorang wanita membawa apa, saudara? Dari Saudi Arabia, kaktus. Betul, saudara. Kaktus itu tanaman yang berduri. Ya, nggak ada kaktus itu berbunga, saudara. Ya, dengan begitu banyak wangi-wangian dan bunga-bunga yang bermekaran. Kaktus itu enggak, saudara. Memang, saudara, padang gurun itu nggak pernah ada ceritanya bisa mengeluarkan bunga. Tapi Yesaya 35 akan ada bunga di padang gurun. Padang gurun itu orang tidak suka tinggal di sana, saudara. Kenapa? Karena cuacanya nggak baik. Panas banget, saudara. Ya, dan saudara, kalau siang panas, malam dingin sekali. Sampai minus 18 derajat. Kita kalau pergi ke negara, saudara, yang ada saljunya aja mungkin tuh minus 4. Kita sudah menggigil, nggak tahan, saudara. Perlu penghangat. Tapi saudara, di padang gurun itu, saudara, bisa minus bukan 4, tapi minus 18 derajat. Jadi saudara, ya di padang gurun orang tidak suka, selain panas, cuacanya dingin tak menentu juga, saudara. Di sana tidak pernah ada rumput-rumputan yang hijau, tidak ada pohon-pohonan, tidak ada tanaman, saudara, tidak ada bunga-bungaan, tidak ada mata air, saudara. Dan perjalanannya pasti melelahkan, capek, sengsara karena panas. Ya, tidak ada yang suka tinggal di sana. Bagaimana, saudara, dengan padang belantara? Kalau bahasa Inggrisnya King James memakai kata desert, saudara. Gurun pasir. Tahu, saudara, gurun pasir? Ada yang pernah ke gurun pasir? Saya belum ke gurun pasir Sahara, belum. Tapi di Perth ada satu tempat wisata di mana di situ ada pasir, ya, saudara, yang ya seperti gurun. Dan di situ saya pergi, dan waduh, saudara, itu bukan cuma panas, bukan cuma nggak enak, melelahkan, pakai sepatu bot juga jalannya susah, berat, saudara. Tetapi angin yang bertiup, saudara, itu membuat mata kita kelilipan dan sakit banget, saudara. Nah, gurun pasir itu membentuk, saudara,
yang membentuk seperti gunung yang tinggi, tapi tiba-tiba saudara gunung yang tinggi itu lenyap menjadi gunung yang membesar. Tidak lama kemudian saudara itu menjadi rata sama sekali. Tapi juga sering saudara itu gurun pasir bergelombang saudara. Ya. Dan kadangkala menurun. Kenapa kok berubah-ubah ya gurun pasir saudara bentuknya? Karena angin saudara. Angin berpindah-pindah sehingga pasir membentuk saudara sesuai dengan angin itu. Dia membentuk gunung yang besar, tinggi, turun, gelombang dan sebagainya. Hidup kita mungkin seperti itu. Kadang-kala kita mengalami problem yang besar dan tinggi. Tapi kadangkala kita hidup rata, tidak ada problem, aman saja. Tapi tidak jarang hidup kita menurun begitu rupa. Dan seringkali mata kita saudara bukan kelilipan pasir sehingga menangis, tapi kita sering menangis karena pedihnya hati kita. Kita berduka saudara begitu rupa. Gurun pasir indah. Mungkin bagus kalau difoto, di selfie saudara ya dengan HP Anda. Tapi saudara itu cuma indah dipandang. Tapi tidak enak dijalani. Karena sengsara, berat hidupnya, problem, melelahkan, gersang, dan sebagainya. Dunia ini seperti itu saudara. Kejam, tidak adil, tidak enak, menyakitkan bagi kita yang lagi punya masalah. Tapi Yesaya 35 Tuhan katakan hidup kita yang seperti padang gurun, padang pasir saudara akan diubah Tuhan menjadi taman bunga yang indah luar biasa. Amin saudara. Nah saudara percayalah, kalau Anda hari ini mengalami begitu banyak problem, susah, menderita, sulit, sengsara, jangan putus asa. Kita akan mengalami hidup yang penuh dengan bunga-bunga yang indah dalam hidup kita. Bahkan kita lanjutkan. Yesaya 35 ayat 3 dan 4 dari terjemahan lain saya bacakan ayatnya begini. Saudara. Bawalah berita gembira ini untuk menguatkan tangan yang lemah dan meneguhkan lutut yang goyah. Berilah semangat kepada mereka yang takut. Katakan kepada mereka, tabahkanlah hatimu dan jangan takut. Tuhanmu akan datang untuk melakukan pembalasan terhadap musuh-musuhmu. Dia sendiri akan datang untuk menyelamatkan kamu. Hai buat kita yang lagi lemah, lesu, goyah, takut, putus asa. Jangan terus-terusan di dunia yang gersang itu. Amin. Akan ada berita baik untuk kita saudara. Tidak selamanya padang gurun, padang pasir saudara, padang belantara. Di dalam hidup kita Tuhan akan bela, Tuhan akan selamatkan kita. Amin saudara. Dan lanjut di ayat kelima, bila ia datang ia akan mencelikan mata orang buta dan membuka telinga orang tuli. Saudara, ya berita buat kita yang mungkin punya keluarga, sahabat, pasangan hidup yang belum pernah melihat Tuhan, yang belum pernah mendengar Tuhan tentang Tuhan. Mereka menolak Tuhan. Saudara percayalah akan ada waktunya mereka akan membuka mata mereka melihat Tuhan. Mereka mendengar tentang Tuhan dan mereka diselamatkan. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 6. Orang lumpuh melompat-lompat seperti rusa, orang bisu bersorak gembira. Sebab mata air memancar di padang gurun, sungai mengalir di padang belantara. Saudara, dikatakan orang lumpuh melompat-lompat seperti rusa. Lumpuh itu adalah orang sakit saudara, yang tentunya tidak bisa berjalan. Itu harus digotong saudara. Perlu bantuan orang lain untuk hidupnya. Karena dia tidak bisa saudara mandiri berjalan sendiri. Dia perlu bantuan orang lain.
Saudara, ya bergantung kepada orang lain tuh nggak enak. Mungkin awalnya si lumpuh itu ditolong oleh keluarganya, ya digendong, dibantuin, disayangi. Tapi kalau itu ya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, saya percaya mungkin yang merawatnya sudah bosen. Dan orang yang sakit ini, yang lumpuh ini bukan lagi saudara menyenangkan, tetapi bisa menjadi beban bagi keluarganya, bagi orang-orang sekitarnya. Betul ya saudara ya? Maka saya paling nggak betah saudara kalau hidup saya jadi beban. Saudara, di tengah-tengah kemoterapi yang punya efek gak enak saudara, kadangkala kaki saya itu seperti pasir, seperti jalan di atas jarum saudara. Sakit banget, tidak ada rasa, sehingga menapaknya itu saudara, wow, sampai jalan itu terbungkuk-bungkuk, sakit. Tapi saya nggak pernah minta tolong orang, ya pertolongan orang begitu lama, tidak. Saya coba saudara dengan pertolongan Tuhan, walaupun tertatih-tatih merembet di tembok saudara, saya mau hidup saya tidak jadi beban. Kenapa saudara? Karena nggak enak sekali kalau kita jadi beban. Setuju nggak saudara? Nah tapi saudara percayalah, tidak selamanya kita jadi beban bagi orang lain. Hei, kita akan lincah, kita akan bisa saudara naik ke atas bebatuan, loncat saudara. Kenapa? Karena kita tidak lagi jadi beban, tapi kita seperti rusa yang luar biasa melompat tinggi saudara di atas bebatuan. Itulah hidup kita. Kita bukan lagi jadi beban, tapi kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Nah saudara, ya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan tolong kita. Dan saudara, dikatakan saudara, ya mata air saudara itu akan memancar di padang gurun. Padahal itu mustahil. Tidak ada saudara, ya gurun pasir mengeluarkan mata air. Mata air bisa ada kalau saudara itu dekat sungai atau dekat gunung, sehingga keluarlah mata air. Tapi bagi manusia mustahil, bagi Tuhan tidak. Benar ya saudara? Di tahun 2017 yang lalu ada sebuah berita yang menghebohkan. Karena di Mekah katanya ada keluar air bercampur gas. Dan mereka percaya itulah tanda akhir zaman, di mana saudara, bahwa dunia ini akan berakhir dan Tuhan akan datang. Tapi itu dibantah saudara, itu bukanlah berita benar, itu hoax saudara. Karena itu bukan cuma ada, tidak ada di Mekah, tapi itu ada di Irak. Dan saudara, ya di Irak itu ada penggalian minyak. Dan saudara, itu waktu digali minyak tentunya ada gas yang bertekanan tinggi. Kemudian muncullah api, ya karena air memancar bersamaan dengan gas yang bertekanan tinggi sehingga memunculkan api. Itu ilmiah, bukan tanda akhir zaman saudara, bukan. Ya. Memang kelihatannya mustahil ada mata air di padang gurun. Tapi Yesaya 35 menubuatkan satu waktu akan keluar mata air di padang gurun. Amin saudara. Dan saudara, di ayat yang ke-10-nya dikatakan orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan akan pulang melalui jalan itu ke Sion sambil nyanyi dan bersorak-sorak. Sukacita yang kekal memenuhi hati mereka. Kesusahan dan keluh kesah akan hilang selamanya. Hanya sukacita dan kegembiraan saja yang ada. Amin saudara. Wow, sebuah janji yang sangat menyegarkan jiwa kita yang lagi sedang menderita saudara. Dikatakan hidup yang seperti padang gurun, padang pasir yang meletihkan, yang begitu gak enak, panas, dingin. Saudara, sengsara. Tapi Tuhan katakan saudara, ya nanti kita akan bersorak-sorai, bersorak-sorak, sukacita memenuhi hati kita. Kesusahan dan keluh kesah gak ada lagi. Tapi Tuhan akan berikan
sukacita dan kegembiraan saja. Sekali lagi, yang kelihatannya mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Buat kita yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit seperti sekarang ini, saudara, hidup yang penuh dengan air mata, tapi saya berdoa, jangan putus asa bagi kita. Kelihatannya nggak mungkin, Bu, persoalan saya bukan mengecil, bukannya jadi rata, Bu, tapi aduh menggunung, membesar. Saya hidup nurun, Bu, nggak ada lagi berkat. Kantong saya, ekonomi saya kering kerontang. Hubungan saya dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak, itu udah seperti padang pasir yang begitu menyakitkan dan meneteskan air mata duka cita. Sepertinya tidak ada pengharapan, kita sudah nggak betah, kita sudah nggak tahan, kita udah nggak suka, kita sudah menjerit, kita ingin keluar. Tapi kita terjebak di padang gurun itu, saudara. Tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada mata air yang menyegarkan, yang ada cuma gersam dan panas menyengat. Tapi saudara, Tuhan janjikan buat kita, anak-anaknya, akan ada padang gurun diubah Tuhan, berbunga luar biasa dengan begitu warna-warni dan indah. Janji Tuhan tak pernah bohong. Amin. Saudara, saya lagi pakai baju dikatakan new life waiting for me. New life waiting for me. Sebuah kehidupan yang baru menunggu saya. Sebuah kehidupan yang baru menanti saya. Biarlah ini juga menjadi moto Anda. Kalau hari ini Anda di padang gurun, tidak selamanya Anda berada di sana. Harapkan Anda ada, saudara, di ke depan, masa depanmu, saudara, yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan itu menunggu Anda. Tidak selamanya kita berada di gurun pasir. Amin. Anda akan menikmati semaraknya bunga yang dari Tuhan, yang luar biasa indah dan mewangi. Anda tidak lagi menjadi beban bagi orang, tapi Anda menjadi berkat yang besar, karena Tuhan yang selamatkan kita. Amin, saudara. Saya berdoa biarlah saudara boleh hari ini dikuatkan. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bagi kita yang berharap, bagi kita yang percaya, kita adalah anak-anaknya yang disayang, dicintai Tuhan dengan luar biasa sehingga dia mati untuk Anda. Dia tidak pernah merancangkan masa depan yang jahat, yang penuh celaka. Tidak. Tapi dia merancangkan kehidupan kita yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kemenangan, karena dia adalah Bapa kita. Amin. Saya di tengah penderitaan penyakit kanker yang sudah stadium 4, di mana mungkin bagi sebagian orang sudah nggak ada lagi harapan, tapi saya masih punya. Bahkan saya tetap berharap saya akan keluar dari padang gurun sakit penyakit. Saya akan keluar daripada kepedihan hati saya. Saudara, saya tidak lagi jadi beban bagi anak atau bagi suami. Tapi saya ingin banget saya jadi berkat bagi banyak orang. Maka di tengah sakit pun saya tetap merekam dan membagi berita baik buat Anda. Saya tidak bisa buat banyak karena saya tidak mungkin bisa berpergian, saudara. Ya karena waktu di kemo imun saya nggak ada, saudara. Semuanya sel-sel baik darah putih itu dimatikan, sehingga dokter berulang kali mengatakan jaga kesehatan karena masa ini adalah masa pandemi virus corona yang begitu gila, saudara. Yang nggak punya imun pasti dibablas, saudara, ablis. Tapi saya berkata, anugerah Tuhan lebih dari cukup buat hidup saya. Saya masih bolak-balik ke rumah sakit, saudara. Ya karena harus berobat, harus periksa darah, harus saudara
kemo dan sebagainya, itu sampai bosan saudara, disuap setiap kali saudara. Waduh saudara, rasanya tuh ya seperti kayak anak kecil waktu kalau anak kecil trauma ke rumah sakit, ya udah dari jauh nangis saudara karena takut. Kadangkala saya seperti itu saudara, karena udah terlalu banyak disuntik, terlalu banyak saudara disuap, terlalu banyak juga diambil diinjeksi, sehingga aduh saudara, ya belum lagi efek kemo yang haleluya. Tapi saya tidak pernah putus harapan. Saya percaya Tuhan meluputkan, memampukan saya. Amin saudara. Itulah Bapa kita yang luar biasa. Saya berdoa bagi Anda yang sedang mengalami masalah hari ini, biarlah engkau dikuatkan oleh firman Tuhan. Bukan dengan perkataan saya, tapi firman yang keluar dari mulut saya. Itulah yang akan menguatkan dan membebaskan, menyelamatkan Anda semua. Amin saudara. Saya berdoa biar kita lewati padang gurun, padang kering, padang pasir dalam hidup kita. Dan kita berjalan karena masa depan new life waiting for me. Amin. Sebuah kehidupan yang baru menanti kita. Kehidupan yang penuh semarak, penuh dengan bunga yang luar biasa indah karena Kristus Yesus mengasihi kita. Amin. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.